Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, wherever you are. Saya Frederick Makitan. Jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dalam acara ini sebagaimana biasa kita akan menelusuri jejak-jejak kaki Yesus dalam kehidupan dan pelayanannya 2000 tahun yang lampau di tanah Palestina. Dan dari peristiwa ke peristiwa kita akan berhenti sejenak, mencoba memahami peristiwa itu dan terutama menyimak apa saja perkataan-perkataan Yesus yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Karena apa yang diucapkan Yesus adalah firman yang hidup, yang mengubah kehidupan manusia di sepanjang zaman. Dan berikut ini kita akan meneruskan dari beberapa episode yang lalu. Kita akan meneruskan bagaimana menyimak satu peristiwa, yaitu peristiwa pada waktu Yesus ada di Samaria di pinggir kota Sikar. Dalam satu percakapan dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Dan kita sudah melewati 5 episode yang lalu. Dan ini merupakan episode yang terakhir, di mana apa yang kita renungkan ini akan di bawah tema yang saya berikan. Tema di sini adalah Aku mengutus kamu untuk menuai. Ini kata-kata Yesus kepada murid-muridnya. Hal ini didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 38. Now, get your message. Sahabat dan kerabat, 4 ayat ini akan saya bacakan. Tapi kemudian saya juga akan membacakan beberapa ayat yang sebelumnya sebagai latar belakang agar sebelum kita mencoba merenungkan apa kata-kata Yesus dalam tema itu tadi. Nah, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 36 saya bacakan buat Anda. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, itulah 4 ayat yang menjadi dasar dan temanya sekali lagi adalah Aku mengutus kamu untuk menuai. Nah, latar belakangnya apa? Saya bacakan lagi sejumlah ayat sebelum kita coba merenungkannya. Dalam ayat 28 dari pasal 4 tadi, di sini dikatakan, saya bacakan sampai ayat ke-30, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya, kepada Yesus, supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya, karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jadi begini. Setelah percakapan yang panjang antara Yesus dan perempuan Samaria selesai, kebetulan murid-muridnya yang tadinya disuruh oleh Yesus ke kota untuk membeli makanan sudah datang.
Setelah datang, begitu datang, perempuan ini juga langsung pergi, meninggalkan tempayannya, meninggalkan sumur itu, kembali ke kotanya. Ya, tentu saja di sini Sikar, ya, kota Sikar. Nah, disitulah setelah perempuan itu tidak ada, terjadilah percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Pada beberapa episode yang lalu, kita mungkin masih ingat, misalnya Yesus katakan pada murid-muridnya, waktu murid-murid menawarkan, ini makanan sudah siap, Tuhan, mari kita makan. Tapi Yesus katakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, dari situ mulai diteruskan percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan salah satu, atau ini bagian terakhir dari percakapan Yesus, dari peristiwa atau kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria dan juga murid-muridnya ini. Nah, dari sini lahirlah tema yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, salah satu perkataan Yesus yang dikatakan kepada murid-muridnya adalah bahwa aku mengutus kamu untuk menuai. Nah, apa artinya ini? Dari beberapa ayat yang sudah saya bacakan tadi, kita lihat dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya, murid-murid waktu itu kurang lebih cuma 5 orang. Ya, kita masih ingat bukan cerita sebelumnya? Yaitu bahwa Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu setelah pembaptisan di Sungai Yordan, dan Yesus panggil 2 orang yang mengikuti dia, yaitu Yohanes, anak Zebedius, dan juga Andreas. Kemudian Andreas panggil lagi saudaranya, Petrus, ikut digabung di situ. Kemudian ketemu lagi dengan Filipus, lalu Yesus ketemu dengan Filipus, panggil dia, lalu Filipus berbicara lagi dengan Nathanael, panggil dia, dan mereka sama-sama akhirnya meninggalkan Sungai Yordan dan kembali ke Galilea. Dan dalam perjalanan ke Galilea inilah mereka sampai ke kota Sikar, sampai di Samaria, dan terjadilah percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi berarti ada sekitar 5 murid saja yang ada pada waktu itu. Ini adalah murid-murid yang pertama. Jadi Yesus katakan kepada mereka setelah percakapan dengan perempuan Samaria itu tadi, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, awalnya Yesus katakan, kamu tahu kan? Dan kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Nah, Yesus mengambil ilustrasi ini. Peristiwa itu terjadi kira-kira di bulan November tahun 27 Masehi. Jadi orang sudah tahu bahwa kira-kira 4 bulan lagi adalah musim menuai, ya. Menuai gandum atau padi atau apa saja yang memang ditanam sebagai bahan dasar makanan sehari-hari dari orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi Yesus mengambil ini, katakan bahwa kita tidak menunggu lagi 4 bulan. Karena sekarang ini tuaian itu sudah ada. Nah, Yesus mau mengalihkan pemikiran mereka secara fisik ke dalam satu peristiwa atau pemikiran secara rohani. Jadi penuaian yang tadinya menuai gandum misalnya, sekarang Yesus pakai itu sebagai gambaran untuk menuai jiwa-jiwa yang sudah matang, yang sudah siap untuk dituai. Artinya sudah siap untuk menerima keselamatan di dalam Yesus, asal itu diberitakan. Jadi peristiwa percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah satu penggambaran juga, sekaligus satu penggambaran tentang bagaimana proses atau peristiwa bagaimana ladang-ladang itu sudah menguning secara rohani. Nah, apa yang dimaksud Yesus di sini? Lihat sekelilingmu. Sebentar lagi akan datang orang-orang yang tadi kita sudah baca dalam teks tadi. Orang-orang dari Sikar akan keluar semua. Mereka akan datang untuk menemui Yesus. Yesus katakan, lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Jadi, perempuan Samaria inilah yang memberitakan kepada orang-orang sekampungnya. Aku sudah bertemu yang disebut Kristus atau Mesias itu. Aku sudah bertemu. Coba ayo datang. Jadi perempuan yang sudah mengalami keselamatan, kepercayaan kepada Yesus sebagai Mesias ini, dia tidak diam saja. Dia sudah mengalami pembaruan,
Lalu dia kembali ke kotanya dan dia memberitakan kemana-mana. Sehingga orang-orang juga ingin tahu mana itu Mesias, mana itu Kristus. Mereka ingin datang untuk melihat. Nah, ini adalah satu gambaran tentang ladang-ladang yang sudah menguning. Jadi orang sudah siap untuk datang kepada Yesus. Nah, Yesus katakan sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Siapa penuai yang Yesus maksudkan? Hai murid-murid, kalian mungkin cuma 5 orang saja. Tapi pada waktunya akan datang, kalian akan bertugas sebagai penuai. Nah, penuai ini tidak bekerja sendirian. Orang lain sudah menabur. Ini dia maksudkan kepada perempuan ini sebagai contoh, sudah menabur benih itu di kotanya, yaitu memberitakan tentang Kristus sebagai Mesias yang sudah ada. Nah, lalu kalian sekarang tinggal menuai. Orang-orang itu akan datang. Nah, betul Yesus katakan begitu dan orang-orang itu datang. Lalu Yesus katakan bahwa ada peribahasa yang seorang menabur, yang lain menuai. Jadi kalian sudah tahu kan? Perempuan itu sudah menabur. Kemudian orang-orang itu akan datang kepadaku dan inilah penuaian. Jadi murid-murid harus menyadari ini. Karena memang mereka adalah murid-murid Yesus yang baru beberapa bulan mengikuti Yesus, ya kurang lebih 8 bulan barangkali mereka bersama-sama Yesus. Tetapi mereka belum paham, masih terlalu picik untuk mengerti persoalan-persoalan rohani tentang bagaimana jiwa-jiwa itu adalah lambang dari ladang yang telah menguning. Itu adalah jiwa-jiwa itu sudah siap. Jadi Yesus harus persiapkan mereka. Karena sebentar lagi sudah datang orang banyak dari kota Sikar ini. Nah, sekarang Yesus perintahkan, aku mengutus kamu untuk menuai. Sekarang kamu akan menuai. Nah, ceritanya tadi kita sudah baca bahwa datanglah orang-orang banyak itu kepada Yesus. Mereka melihat sendiri dan mereka jumpa sendiri dengan juru selamat. Dan mereka menjadi percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan dan juru selamat. Mereka mengajak Yesus, tinggallah sebentar lagi di kota ini. Jadi Tuhan Yesus 2 hari lagi tinggal di situ dan semakin banyak orang percaya. Inilah ladang yang telah menguning dan sudah diberitakan bukan saja oleh perempuan Samaria itu tadi, tapi juga orang-orang Samaria yang lain yang sudah datang dan menemui Yesus dan sudah percaya. Mereka kasih tahu lagi orang sekampung yang lain, bahkan mereka mengajak Yesus untuk tinggal di kota itu 2 hari, banyak pemberitaan lagi. Jadi ladang yang sudah menguning, sekarang murid-murid menyaksikan ladang itu sudah menguning dan jiwa-jiwa sudah siap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang disebut penuaian itu. Nah, murid-murid mulai memahami di sini tentang lebih penting penuaian atau lebih penting orang-orang datang dan percaya kepada Yesus. Mereka harus berubah konsep. Selama ini mereka membenci orang Samaria, sekarang mereka harus mengasihi orang Samaria. Karena mereka sudah mengenali Yesus, tetapi orang-orang Samaria ini belum. Tapi sekarang orang-orang Samaria lebih dahulu mengenal dan dari orang-orang Yahudi lainnya di Yerusalem dan sebagainya. Dan inilah penuaian. Jadi murid-murid sudah harus mengerti ini. Inilah sebenarnya satu perubahan yang terjadi pada dalam peristiwa percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, yang sekaligus percakapan Yesus dengan orang-orang dari Sikar. Dan kita sudah lihat bagaimana orang-orang Sikar ini, orang-orang Samaria yang dibenci, yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi ini. Justru mereka sekarang bertemu dengan Mesias, mereka percaya inilah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, inilah yang Yesus katakan, baik yang menabur maupun yang menuai sama-sama bersuka cita. Bahwa tidak ada orang yang tiba-tiba dia menuai saja, mesti sudah ada yang menabur. Dan Yesus juga memberikan pengertian ini kepada mereka. Penting mereka tahu bahwa mereka bekerja, tapi mereka tidak bekerja sendirian. Ada banyak orang lain bekerja. Sama-sama sampai kepada satu tujuan, yaitu penuaian. Di mana banyak jiwa datang kepada Yesus Kristus, percaya dia sebagai utusan Allah, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Inilah poin penting yang harus mulai masuk
di benak para murid yang sedang disiapkan oleh Yesus untuk pelayanan mereka di kemudian hari. Baiklah, saudara. Sampai di sini jumpa kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya berharap bahwa berita ini akan menjadi satu pedoman yang baru, satu perenungan yang baru, menjadi berkat yang baru untuk setiap saudara yang ingin melayani Tuhan Yesus, ingin memberitakan Yesus ke seluruh dunia. Inilah momen yang penting bagi Anda untuk merenungkan kembali kata-kata Yesus, "Aku mengutus kamu untuk menuai." Dan saya akhirnya harus mengundurkan diri dari hadapan Anda, dan saya berharap kita akan bertemu lagi pada minggu depan, pada waktu yang sama, pada hari yang sama, dalam acara yang sama, acara Dia. Get your message, have a good day, and see you next time.